Makanya makna tauhidul asma wa sifat adalah kita wajib meyakini bahwa Allah menyandang seluruh sifat kesempurnaannya. Karena kesempurnaan Gusti Allah, maka jauh disucikan dari segala sifat kekurangan. Nah, itulah Allah berbeda dengan makhluknya. Caranya mengimani dos budi, mengakui di dalam nama-nama dan sifat Allah ya, yang ada pada mutlak hanya milik Allah, tidak disandarkan kepada yang lain. Ini tauhid asma wa sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdahu sabilal huda, ahmaduhu subhanahu alal arsy istawa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi syarrafal insana bil ilmi wal irfan. Subhanal malikil jabbaril qahhar, al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar, alladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Monggo saderenge kita tabarukan Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada wa sholihin wa ali kulli wa ashabi kulli. Summa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumil qiyamah. Summa ila hadrati sadatina wa mawalina wa a'immatina wa ila hadrati sayyidina Abi Bakrin wa ila hadrati sayyidina Umar wa ila hadrati sayyidina Utsman wa ila hadrati sayyidina Ali karamallahu wajhah wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila hadrati sultani awliya'i ghaisil a'zam min qulubil alamin sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Summa ila hadrati ahli silsilah majlis ta'lim ilmu tauhid, khususan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati Imamul Asari, summa ila hadrati Syekh Haji Syarif, summa ila hadrati Syekh Haji Bakir wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ala qidina inhum. Summa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyaykhina wa masyaykhum wa amwatikum wa liman ahsana ilaina wa liman lam alaina wa liman awsana wa adosana wa qalladana indaka bidu'ail khair. Summa ila hadrati jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syaikhun billahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah,
puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan hati kita sehingga kula panjenengan sedaya saged hadir wonten majelis niki. Muga-muga diparingi majelis yang penuh rahmat dan barokah. Shalawat ma'assalam monggo diaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sedayane keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Dalu niki membahas tentang makna tauhidul asma wa sifatnya. Pengertian asma dan sifat Allah. Secara bahasa, kata asma adalah bentuk jamak dari kata asma yang artinya nama ya. Sehingga kalau kita sebut asmaullah berarti nama-nama Allah, atau disebut asmaul husna yang artinya nama-nama yang baik dan terpuji. Sehingga istilah asmaul husna itu tentunya ini bagi Allah maksudnya adalah nama-nama yang indah, yang baik dan terpuji, yang memang itu mutlak menjadi milik Allah. Misalnya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Ghafur, apa namanya? Kemudian Al-A'la yang maha tinggi dan sebagainya. Niku tentang Asmaul Husna. Sedangkan kata sifat itu dalam bahasa Arab berbeda dengan sifat dalam bahasa Indonesia. Karena kata sifat dalam bahasa Arab itu mencakup segala informasi yang melekat pada suatu yang wujud. Sing sering kula aturaken kalimat ini. Karena apa? Karena wasifatu la yanfakhu bidzati. Wasifatu yadullu ilal mausufi. Sehingga sifat itu di dalam bahasa Arab mencakup segala informasi yang melekat pada satu wujud. Sehingga sifat bagi benda atau makhluk itu di dalam bahasa Arab mencakup sifat benda itu sendiri. Bila umpama dimisilaken gambarno matahari, gambarno bulan dan lain sebagainya, itu memiliki sifat besarnya seberapa atau kecilnya seberapa, tinggi rendahnya, warnanya apa dan sebagainya. Itu mencakup masalah sifat, masalah benda. Demikian pula kata sifatullah ya. Itu mencakup semua perbuatan, kekuasaan dan apa saja yang melekat pada zatnya Allah. Dan tentunya segala apa yang didefinisikan, kalau seandainya boleh mengatakan seperti itu, tetapi Allah tidak didefinisikan atau tidak bisa didefinisikan. Artinya segala informasi tentang Allah itu sudah dicakup tentang sifat Allah. Wasifatu la yanfaku bidzati, karena sifat itu tidak bisa-bisa dengan zat. Sehingga ketika kita berbicara sifatullah berarti mencakup semua
perbuatan, kekuasaan, dan apa saja yang melekat tentang zatnya Allah. Karena itu sering kita mendengar para ulama mengatakan bahwa di antara sifat Allah itu adalah Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, kekuasaan dan keagungan Allah. Allah memiliki tangan. Nah, ini ungkapan yang seperti ini tidak bisa disamakan apa yang tadi saya sebutkan. Berbicara sifat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan sifat dalam bahasa Indonesia. Paham ya? Jadi lek ngomong tangan Gusti Allah, Allah memiliki tangan itu tentunya yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah itu sendiri. Duduk tangan-tangan yang sifatnya seperti makhluk kaya menungso. Seperti Allah memiliki kaki yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Semuanya seperti itu. Niki bentuk kiasan. Karena Allah hakikatnya tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki seperti manusia. Wonten dawuh maneh Allah turun ke langit dunia. Gusti Allah mudun. Jika ada orang yang bertanya, ya, lek mone Gusti Allah mudun teko langit nang bumi, pertanyaannya, bagaimana cara Allah turun ke langit? Turun dari langit ke bumi ini. Ini dipertanyakan. Lek Gusti Allah mudun teko langit nang nggone bumi, ya apa carane Gusti Allah mudun nang teko langit nang bumi? Nah, sebelum itu kita urai, maka ditanyakan kembali kepada mereka yang bertanya, bagaimana Allah itu sendiri? Ya. Jika yang bertanya itu mengatakan saya tidak tahu kaifiyane Gusti Allah karo, maka kita jawab, makanya kita tidak bisa tahu kaifiyahnya Allah, sebab untuk mengetahui kaifiyahnya sifat itu harus mengetahui terlebih dahulu kaifiyahnya tentang zat yang disifati. Ngerti maksudnya iki? Nek ana wong takon, apa carane Gusti Allah mudhun teko langit? Takokno maneh, apa kon ro Gusti Allah? Gampangane ngoten. Lek dijawab ndak ro Gusti Allah, itu merupakan satu jawaban yang sesungguhnya. Maka kita jawab lagi, sapane wong gak weruh nang Gusti Allah, gak ono bahasane, kenyataane Gusti Allah, maka bisa dipastikan kita tidak akan pernah mengetahui tentang sifatnya Allah. Ya apa carane Gusti Allah mudhun? Karena sifat itu merupakan mengikuti yang disifati. Sing kula lanjutaken niku. Wasifatu la yanfaku bidzati wasifatu yadullu ilal mausufi. Jadi sifat itu menunjukkan kepada yang disifati. Napa sih disifati? Ya zati Gusti Allah. Karena sifat itu adalah mengikuti yang disifati, maka bagaimana kita menuntut untuk menjelaskan bagaimana cara Allah niki turun dari langit ke bumi? Ya apa Gusti Allah niki midhangetaken, ya napa Gusti Allah niki napa niku sifat basor ningali, ya napa Gusti Allah duwe sifat kalam berbicara dawuh, niki gak padha karo makhluk niku wau. Karena sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Dan seterusnya. Kemudian pertanyaan malih, Allah bersemayam di aras.
summastawa alal arsy. Dan apa nilai mensifati kaya ngoten iki. Allah bersemayam di atas aras. Ketika para ulama salaf ditanya tentang istawa atau cara Allah bersemayam, bahasa ekstrim ini bersemayam manggon menulah gampangane. Maka ulama salaf menjawab istawa itu sudah difahami, sedang cara-caranya tidak diketahui. Mengimani istawa, Allah bersemayam, itu hukumnya wajib. Tetapi bertanya tentang masalah istawa, Allah bersemayam itu di mana? Nah niki hukumi bid'ah. Bahkan mengatakan ulama-ulama salaf ana sing ngarani haram. Takon Gusti Allah ini lek memang manggoni ndi. Jadi ulama-ulama salaf itu sepakat bahwa kaifiyani istawa itu tidak bisa diketahui oleh manusia. Dan bertanya tentang itu, tentang istawa adalah bid'ah. Ngerti maksudnya? Ngene, Pak. Nah, di Quran itu pun jelas, summastawa alal arsy. Allah itu bersemayam di atas aras. Nah, kalangan ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tauhid itu paham betul itu. Sing diarani Gusti Allah bersemayam di atas aras. Tetapi mereka tidak bisa menceritakan. Manggon di dhuwur aras tapi gak bisa diceritakan. Karena definisi daripada aras itu sendiri tidak bisa digambarkan di suatu tempat. Mboten saged. Karena hakikatnya Allah itu tidak bertempat. Qiyamuhu binafsi ini mboten manggon. Makanya ayatnya jelas di Quran itu. Qiyamuhu binafsi ini innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sedune Gusti Allah iku la ghaniyun 'anil alamin. Dadi atus saking alam kabeh. Semugi iku gak butuh apa-apa. Niki Pak, jadi gambarannya jelas nih. Allah bersemayam di atas aras, Allah kadang-kadang murka, Allah dawuh ini sing modelnya nopo. Nah, makanya mboten iso diidentifikasi. Hakikate kalamullah niku sejatine bila harfin bila sautin. Nah, itu yang paham betul itu orang-orang yang bertauhid. Makanya makna tauhidul asma was sifat adalah kita wajib meyakini bahwa Allah menyandang seluruh sifat kesempurnaannya. Karena kesempurnaan Gusti Allah, maka jauh disucikan dari segala sifat kekurangan. Nah, itulah Allah berbeda dengan makhluknya. Caranya mengimani dosmudi, mengakui di dalam nama-nama dan sifat Allah ya, yang ada pada mutlak hanya milik Allah, tidak disandarkan kepada yang lain. Ini tauhid asma wa sifat. Manggone ini ono telu panggonane. Ini ku menyatakan bahwa Allah itu maha suci dari kemiripan dengan makhluk. Karena makhluk serba kekurangan. Yang kedua, mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang disebut di dalam Al-Quran.
mengimani seluruh nama dan sifat Allah. Nama Asmaul Husna itu 99. Nah, itu cuma punya Allah, tidak dimiliki oleh makhluk. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Cuma punya Allah Asmaul Husna. Maka memintalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Rasulullah SAW nate dawuh, bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Benar dianjurkan untuk setiap orang yang mendengar Asmaul Husna untuk mempelajarinya.